Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sylvia Dewi Kumalasari, dosen tetap di Program Studi Teknik Kelautan Institut Transportasi dan Logistik ITL Trisakti, Jakarta. Saya menyelesaikan pendidikan sarjana dan magister di bidang teknik transportasi laut, dan saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan sistem transportasi dan logistik. Salah satunya adalah mata kuliah pengantar transportasi dan logistik. Video ini saya buat sebagai bagian dari pemenuhan pengajaran dalam penyusunan dokumen persyaratan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan ditempatkan pada semester awal sebagai mata kuliah dasar dan fondasi untuk memahami sistem transportasi secara umum, dengan penekanan pada transportasi laut sebagai tulang punggung logistik nasional. Mata kuliah ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan analisis dan perancangan solusi inovatif di bidang transportasi laut dan logistik maritim, serta mendorong mahasiswa memahami integrasi moda transportasi dan implementasi teknologi dalam mendukung efisiensi dan keberlanjutan rantai pasok. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini berdasarkan CPL Prodi dari 1-7, yakni bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya, mencintai dan menghayati budaya maritim, kelautan, dan transportasi laut serta kepelabuhanan, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, serta menerapkan komunikasi lingkungan teknis dan non-teknis operasi. Selain itu, CPMK pada mata kuliah ini, yakni yang pertama adalah sikap profesional, bekerja sama, peduli terhadap masyarakat dan lingkungan, kemudian mencintai, memahami, dan menghayati budaya maritim, kelautan, dan transportasi laut, mampu menguasai konsep dan memiliki kemampuan untuk menganalisis serta memecahkan masalah teknologi di bidang logistik secara umum, bertanggung jawab atas hasil kerja kelompok, mampu melakukan supervisi serta menerapkan komunikasi teknis dan non-teknis dalam operasi transportasi laut dan logistik secara umum, serta mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep pelayanan kapal dan barang untuk mendukung efisiensi kegiatan logistik maritim. Nah, adapun materi pembelajaran dikarenakan penekanan pada mata kuliah ini terdiri dari 2 bagian, yakni transportasi dan logistik, maka untuk materi dari pertemuan minggu pertama hingga minggu ke-7 ditekankan pada transportasi yang terdiri dari pengenalan transportasi, transportasi makro, perencanaan dan kebijakan transportasi, moda transportasi, transportasi laut, intermoda transportasi, serta future transportation. Selanjutnya untuk minggu ke-8 hingga ke-14 ditekankan pada logistik yang terdiri dari materi logistik, supply chain, logistik maritim, karakteristik produk, strategi logistik, pelayanan pelanggan, manajemen order dan sistem informasi logistik, dan diakhiri dengan studi kasus dan persenta. Proses perkuliahan dilaksanakan secara blended, baik melalui pertemuan sinkron, langsung melalui Zoom ataupun di kelas, serta asinkron melalui LMS maupun WhatsApp group. Dengan metode pembelajaran adalah kombinasi project based learning, small group discussion, discovery learning, dan self learning. Evaluasi dilakukan dengan kuis, tugas individu, diskusi kelas, UTS dan UAS dalam bentuk project based learning dengan bobot penilaian tugas 20%, kehadiran 10%, UTS 30%, dan UHS adalah 40%. Untuk referensi yang saya gunakan beragam, namun yang utama dari The Geography of Transport System oleh Jean Paul Rodrigue, dan untuk logistik, referensi utama yang saya gunakan adalah Supply Chain Management dari Bapak Nyoman Pujawan. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah pengantar transportasi dan logistik di Institut Transportasi dan Logistik ITL Trisakti, Jakarta. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, Bu. Salam sejahtera bagi kita semua.
Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing supaya apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Jadi hari ini materi kita mengenai transportasi laut, teman-teman. Yang dimana transportasi laut ini merupakan bagian dari sub CPMK 5 yang nantinya teman-teman diharapkan mampu memahami dan menerima konsep dari transportasi laut itu sendiri. Tapi sebelumnya, sebelum saya masuk ke materi hari ini, ada yang mau bantu saya nggak untuk mereview kembali apa yang sudah saya berikan minggu lalu? Saya Bu, untuk minggu lalu itu kita membahas mengenai moda transportasi secara umum. Pertama itu ada karakteristik moda, kedua itu tentang angkutan barang, terakhir kita membahas tentang angkutan penumpang. Oke, ada lagi? Sudah? Cukup. Oke, terima kasih Salman. Baiklah, benar ya kata Salman kalau minggu lalu itu kita sudah mempelajari berbagai macam moda dan hari ini kita akan fokus pada transportasi laut itu sendiri. Nah, di sini ada 3 pembahasan utama, yang dimana pertama kita akan membahas mengenai transportasi laut dan kaitannya terhadap ekonomi, terus kemudian kita bahas mengenai bisnis pelayaran, dan yang terakhir dan tidak kalah penting adalah shipping and insurance. Pertama mengenai transportasi laut dan ekonomi. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa sebenarnya transportasi itu kan bagian penting ya. Nah, karena dengan adanya transportasi kita itu bisa mengirimkan input dan mendatangkan output seperti itu. Dan salah satunya adalah transportasi laut yang dimana menurut UNCTAD itu sendiri bahwa transportasi laut itu adalah salah satu tonggak perekonomian karena 80% perdagangan dunia itu dikirim melalui transportasi laut, teman-teman. Nah, selain itu sebenarnya ada 2 pandangan mengenai transportasi ini. Ada pandangan yang pertama adalah transport itu follow the trade atau transport itu promote the trade, seperti itu. Yang dimana transport follow the trade itu transportasi hanya bersifat sebagai penunjang, teman-teman. Jadi sifatnya sistem perdagangan sudah ada, wilayahnya sudah maju, dan transportasi hanya sebagai pendukung. Nah, ini contohnya adalah wilayah Indonesia bagian barat ya, kebanyakan ya, seperti salah satunya adalah di Jakarta. Nah, seperti teman-teman yang saat ini, teman-teman sudah bisa merasakan ya. Nah, yang kedua adalah promote the trade. Nah, promote the trade ini adalah ketika transportasi itu sebagai penunjang. Jadi transportasi itu memicu adanya pertumbuhan ekonomi. Nah, ini sebenarnya untuk wilayah-wilayah yang sebenarnya masih berkembang, contohnya kayak Indonesia Timur. Dan ini yang pandangan ini yang diterapkan di Indonesia sebagai contohnya adalah tol laut dan perintis. Nah, ini adalah hubungan transportasi laut dengan ekonomi, teman-teman. Bahwa sebenarnya transportasi itu memang secara tidak langsung berhubungan dengan ekonomi, tapi dengan adanya transportasi itu memunculkan adanya perdagangan, terus kemudian mobilitas, sehingga dampaknya kemana? Ke pertumbuhan ekonomi yang berdampak ke kesejahteraan masyarakat. Gitu. Dan seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia itu adalah negara kepulauan, yang dimana total pulau Indonesia itu sekitar 17.504 pulau. Nah, dari kondisi tersebut sehingga teman-teman bisa mengetahui bahwa seberapa penting sih transportasi laut itu bagi Indonesia karena kita sebagai negara kepulauan. Dan presiden kita, mantan presiden kita, Bapak Soekarno, itu ada semboyan yang menyatakan bahwa kalau kita ingin menguasai lautan, maka sebenarnya kita harus punya armada yang cukup, teman-teman. Makanya kenapa itulah sepenting itulah transportasi laut bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, kira-kira di sini ada nggak yang bisa bantu saya? Kalau misalkan ya tidak ada sistem pelayaran yang cukup dan moda armada kapal yang cukup di Indonesia, kira-kira apa ya yang terjadi, teman-teman? Ada yang bisa bantu saya nggak kira-kira? Saya Bu mau jawab. Seperti yang kita tahu bahwa transportasi laut memiliki peran penting dalam perekonomian karena mampu mengangkut barang dalam jumlah besar dengan harga yang relatif rendah, sehingga dapat menunjang efisiensi logistik dan menurunkan harga produk. Nah, sebagai penghubung antar wilayah dan antar negara,
Transportasi laut ini mendukung kelancaran perdagangan domestik dan internasional. Dalam wilayah kepulauan, negara kepulauan seperti Indonesia, transportasi laut ini juga dapat membuka akses ke pasar bagi wilayah terpencil, kemudian dapat mendorong perekonomian lokal dan membuka lapangan pekerjaan melalui aktivitas pelabuhan dan industri maritim. Jadi menurut saya dengan adanya keberadaan sistem transportasi laut yang andal ini dapat menjadi kunci untuk memperkuat konektivitas dan daya saing ekonomi nasional. Ya, betul sekali Resti ya. Jadi dengan adanya sistem pelayaran yang cukup di negara kepulauan ini secara tidak langsung memperkuat indeks konektivitas kita sebagai negara kepulauan. Seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yang dimana kita akan membahas mengenai bisnis pelayaran. Tapi sebelum kita masuk ke bisnis pelayaran, kita harus tahu dulu konsepnya mengenai komponen dari bisnis pelayaran itu sendiri. Jadi, apa sih sebenarnya komponen dari bisnis pelayaran, teman-teman? Jadi komponen dari bisnis pelayaran itu sebenarnya ada 3, teman-teman. Ada muatan, ada kapal, dan yang terakhir adalah rute. Tapi di antara ketiga ini yang paling utama adalah muatan, karena kapal itu tidak akan berlayar tanpa adanya muatan, seperti itu. Nah, muatan juga yang nantinya akan menentukan kapal apa yang akan digunakan oleh untuk memuat barang tersebut, seperti itu. Nah, di sini secara umum itu ada 2 jenis muatan. Yang pertama adalah bulk cargo dan yang kedua adalah general cargo. Di mana bulk cargo itu adalah muatan yang dia bentuknya adalah curah. Artinya dia tidak memiliki kemasan, sedangkan general cargo itu adalah muatan yang dia memiliki kemasan, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita sudah mengetahui muatannya, baru kita bisa menentukan kira-kira kapal apa yang sesuai. Apakah nanti dimuat dengan kapal kontainer atau bulk cargo atau mungkin menggunakan tanker. Dan rata-rata kalau untuk kapal curah, baik itu curah kering maupun curah cair, itu memang dikirimnya menggunakan bulk carrier seperti itu ya. Cuman kalau untuk curah cair itu sering disebutnya adalah tanker. Nah, kemudian untuk general cargo ini memang saat ini di Indonesia paling banyak adalah pengirimannya dengan menggunakan kapal peti kemas seperti itu. Dan ini adalah pola rutenya, ada yang direct langsung, ada yang per wilayah, atau ada yang multiport seperti ini. Nah, multiport seperti ini atau terus seperti ini bisa kita sebut sebagai pola pendulum. Dan pola pendulum inilah yang diterapkan konsepnya untuk tol laut maupun si perintis seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian layanan utama. Jadi layanan utama ini mengenai bisnis pelayaran itu sebenarnya ada 2, teman-teman. Ada yang namanya tramper sama satu lagi namanya liner. Jadi ini prinsipnya seperti kayak kalau di darat ada taksi sama satunya lagi adalah Transjakarta, KRL seperti itu. Nah, kalau tramper ini dia tidak terjadwal. Jadi dia makanya kenapa dikatakan one ship one cargo. Jadi sekali kirim satu muatan seperti itu. Ini konsepnya seperti taksi. Nah, sedangkan kalau untuk liner itu dia terjadwal, teman-teman. Ada nggak ada muatan, dia tetap dikirimkan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui jenis layanan utama, kita masuk ke shipping market. Di mana shipping market itu sebenarnya ada 4 cash flow-nya. Ya, salah satunya adalah freight market, yang dimana freight market itu adalah pasar untuk pengiriman barang. Dan yang kedua adalah ini seperti jual beli kapal, kemudian pembuatan kapal baru serta demolish kapal atau penghancuran kapal. Nah, sedangkan untuk freight market, freight market ini akan kita bahas selanjutnya ya, dimana freight market ini ada 3 komponen sewa yang mempengaruhi nanti untuk tarif barangnya, yang dimana untuk bareboat itu skemanya adalah sewa kapal saja, sehingga untuk biaya yang ditanggungkan kepada si penyewa itu hanya operating cost, wage cost, dan cargo handling cost. Sedangkan untuk time charter ini sifatnya adalah per period, maka yang ditanggungkan kepada charter adalah voyage dan cargo handling.
Sedangkan kalau untuk voyage, karena dia berdasarkan rute pengiriman, maka nanti skemanya tergantung dari kesepakatan antara si pemilik atau owner dan juga si penyewa atau charterer. Sehingga konsepnya pada freight market ini yang di highlight adalah who is paying what. Jadi siapa yang membayar apa. Kemudian kita lanjut di shipping and insurance, karena kapal adalah salah satu moda transportasi yang dimana dia menghubungkan antar wilayah dan dia bergerak, sehingga unsur ketidakpastiannya sangat tinggi dan akan menimbulkan banyak resiko. Nah, maka dari itu kita perlu nih belajar mengenai shipping and insurance, yang dimana kita akan bahas sekilas aja ya dan contohnya. Nah, di sini komponen utama asuransi itu sebenarnya objeknya ada 3, teman-teman. Ada kapal, ada muatan, dan juga ada pihak ketiga atau third party liabilities. Nah, kalau kapal itu yang paling umum adalah mengenai hull and machinery. Hull and machinery itu adalah asuransi mengenai lambung kapal ya, dan permesinan. Sedangkan untuk muatan ada namanya asuransi mengenai marine cargo insurance untuk spesifik muatan kapal laut. Dan selanjutnya adalah third party liabilities atau tanggung jawab dari pihak ketiga, seperti itu. Nah, tapi sepertinya sebelum saya lanjut ke sini, kira-kira tadi saya ingin bertanya deh, kan kita sudah belajar tuh mengenai bisnis pelayaran ya, ada shipping market, ada freight market, dan bahkan kita sudah sedikit menyinggung mengenai objek daripada asuransi di kapal. Nah, sekarang sebelum saya lanjut ke contohnya nih, kira-kira menurut teman-teman kira-kira pola layanan di Indonesia itu yang paling menonjol untuk bisnis pelayaran tuh seperti apa sih? Yang paling banyak atau yang paling dominan? Ada yang bisa bantu saya mungkin? Silakan. Izin menjawab Ibu. Kalau menurut saya, secara jumlah frekuensi kapal dan rute pelayaran linier di Indonesia itu memang lebih dominan di Indonesia. Namun secara terutama di jalur-jalur logistik utama, namun secara volume tonase muatan, Tramper juga memegang peran besar terhadap komoditas ekspor utama, yaitu terutama barang-barang curah, Ibu, seperti yang dijelaskan sama Ibu barusan. Iya, betul sekali. Memang kalau yang terlihat kalau di kita itu yang paling banyak kan kelihatannya liner. Padahal sebenarnya lebih banyak tramper loh daripada liner. Karena muatan curah itu mungkin lebih banyak frekuensinya. Cuman karena dia tidak terjadwal, kurang terekspos ya, seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah bahas tuh bisnis pelayaran, sampai bahkan ke resiko, objek asuransi seperti apa. Nah, sekarang kita mau masuk nih ke kira-kira faktor penyebab dari kecelakaan kapal ya. Kalau tadi kan kita udah tahu tuh paling banyak adalah tramper ya misalkan. Nah, kira-kira untuk resiko yang kemungkinan terjadi itu saat ini misalkan kayak tabrakan ini dan lain sebagainya karena muatannya adalah muatan curah seperti itu. Nah, sebenarnya penyebabnya apa sih yang paling banyak di Indonesia itu? Nah, sebenarnya yang paling banyak itu penyebabnya kalau berdasarkan dari data KNKT ya. Nah, itu paling banyak adalah kelalaian manusia. Selain itu, memang sumber daya manusia kita itu memang kurang menyadari akan kesadaran. Yang pertama adalah mengenai proses pemuatan serta sertifikasi kapal, yang terkadang sertifikasi kapal itu diabaikan atau banyak kapal yang bahkan belum memiliki sertifikasi kapal seperti itu. Nah, di sini memang ada beberapa contoh ya. Jadi contoh kecelakaan kapal ini ada beberapa gambar sih. Ini ada yang kebakaran, terus ini kapal tubrukan ya, ini ya tubrukan, terus ini dia patah di tengah, terus dia itu miring. Ini kemungkinan besar karena pemuatan ya, biasanya dia tidak balance terus akhirnya dia miring seperti itu. Nah, hal-hal tersebutlah yang memang harus kita sorot ya secara tidak langsung untuk supaya pelayaran Indonesia ini lebih baik ya, dan tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini, seperti itu.
memang yang perlu ditingkatkan adalah kesadaran daripada si SDM-nya itu sendiri. Oke, itu materi kita hari ini. Kita coba masuk ke sesi diskusi ya. Kira-kira dari apa yang sudah saya paparkan tadi, kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Saya ingin bertanya Bu, jika saya nantinya ingin mengirim barang ke Indonesia bagian timur, tantangan serta pola layanan apa yang cocok Bu? Oke, bagus banget nih pertanyaannya Sandy. Jadi memang tantangan pengiriman barang ke Indonesia Timur tuh banyak ya, selain berkaitan dengan cuaca yang tidak tentu. Terus kemudian yang kedua adalah demand juga yang tidak tentu. Jadi memang cenderung kenapa perusahaan pelayaran itu malas untuk mengunjungi atau jarang ya mengunjungi wilayah Indonesia Timur dikarenakan imbalance kargo, artinya muatan balik itu mostly kosong gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ditanya pola layanan apa yang cocok itu kan bisa kita lihat dari implementasi yang sudah ada di Indonesia. Contohnya adalah si pendulum, tol laut dan perintis itu sebenarnya konsepnya yang diusung adalah semi-liner. Di mana semi-liner itu ada port-port tertentu yang dia sifatnya adalah buka tutup. Jadi ketika nanti memang tidak memungkinkan untuk titik itu dikunjungi, maka titik itu tidak akan dilakukan kunjungan dalam satu trip atau satu voyage seperti itu, karena biasanya faktornya adalah yang pertama cuaca, yang kedua adalah kargo atau muatan, sehingga tetap sustain ya untuk jalur pelayaran di Indonesia Timur gitu sih. Oke, karena waktu kita sudah cukup ya, sudah habis. Nah, mungkin saya akan menyimpulkan ya dari materi kita hari ini. Tadi kita kan sudah belajar tuh mengenai seberapa penting sih transportasi laut dan perannya terhadap ekonomi di Indonesia. Terus kemudian kita juga tadi sudah membahas bagaimana komponen apa saja di bisnis pelayaran, ya kan? Ada ship. Terus kemudian kita juga belajar shipping market dan freight market ya. Kalau pasar pelayaran secara luas shipping market, di dalam shipping market itu ada freight market. Dan kemudian kita juga sudah belajar mengenai shipping and insurance, seperti itu. Tapi teman-teman, nanti minggu depan kita akan ada penugasan. Nah, penugasan ini silahkan nanti dikerjakan ya, yang dimana teman-teman boleh catat, boleh difoto, silahkan. Jadi tugasnya itu teman-teman ini individu ya, bukan per kelompok. Silahkan cari studi kasus untuk pengiriman barang, yang dimana nanti teman-teman identifikasi mulai dari muatannya, terus pola layanannya, kapal yang digunakan apa, terus kemudian resiko yang mungkin ketika muat kargo tersebut itu apa. Dan jangan lupa satu, yakni referensi ya. Kadang kan mahasiswa lupa tuh menuliskan referensi, jadi referensi adalah wajib ya teman-teman. Terus kemudian nanti ini laporannya maksimal 5 halaman ya, dan itu diketik terus dikumpulkan di LMS, formatnya adalah PDF. Terus kemudian ini bobot penilaiannya, jadi usahakan teman-teman harus paham mengenai konsep dari studi kasus yang teman-teman identifikasi, seperti itu. Nah, oke, itu saja mungkin dari pertemuan kita hari ini. Terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah satu kalimat terakhir dari saya, bahwa nation can be powerful only if it controls the ocean. Jale Sveva Jaya Mahe. Oke, demikian cuplikan singkat video pembelajaran mata kuliah pengantar transportasi dan logistik yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja yang saya lakukan di mata kuliah pengantar transportasi dan logistik pada program studi S1 Teknik Kelautan Institut Transportasi dan Logistik ITL Trisakti Jakarta. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yakni Kemendikti Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LL Dikti 3 Wilayah DKI Jakarta, serta seluruh tim sertifikasi dosen SMART tahun 2025. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Institut Transportasi dan Logistik ITL Trisakti Jakarta, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.